ragu-ragu. Laila melangkah maju dan berkata, "Berita apa lagi yang kau bawa dari langit, hai orang tua? Apa yang dilakukan kekasih gilaku di luar sana dalam belantara gurunnya? Di sekeliling siapa mimpi-mimpinya berkisar? Dan apa saja yang dikatakannya?" Orang tua itu tidak tampak terkejut ketika bertemu dengan Laila. Dengan perlahan dan sangat lembut, ia menjawab, "Tanpa pancaran cahaya dari kecantikanmu yang bagaikan purnama. Orang yang kau tanyakan adalah bagaikan Yusuf muda di dasar sumur. Jiwanya bagaikan samudra di tengah malam pada musim dingin. Diombang-ambing oleh ribuan badai di bawah langit tak berbulan. Seperti seorang musafir yang kerasukan. Dia mengarungi pegunungan meraung dan berteriak. Hanya ada satu kata di bibirnya, dan itu adalah Laila. Laila adalah satu-satunya yang dia cari." Begitu terlenanya dia oleh pencarian ini hingga ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Dia tidak memiliki tujuan, karena tidak ada lagi tujuan yang tersisa selain Laila. Ketika Laila mendengar itu, matanya dibanjiri oleh luapan air mata. Ia bagaikan sebatang bambu yang menyenandungkan irama sedih cinta yang tak terbalas. Kemudian ia berkata, "Surat Majnun tidak meringankan hati Laila yang tersiksa. Ia justru menambah kesedihan dan memperpanjang penderitaan gadis itu. Majnun tidak menginginkan itu. Ia hanya ingin meratap dan menyiksa dirinya sendiri. Pada bagian akhir suratnya ia meminta Laila memaafkan dirinya, menerangkan bahwa meskipun ia telah mencurigai Laila, ia menyadari jauh di dalam hatinya bahwa tidak ada seorang pun yang telah menaklukkan benteng Laila. Laila sendiri sangat memahami jalan pikiran kekasihnya itu. Ia tidak merasa sakit hati dengan kecurigaan Majnun. Ia merasa sakit hati hanya karena Majnun telah menyakiti dirinya sendiri begitu dalam. Ia juga sakit hati karena rasa cemburu. Memang benar ia mencemburui kemerdekaan Majnun. Majnun berada di belantara padang pasir dan dapat menjadi segila yang ia inginkan. Sementara Laila adalah seorang tawanan. Ia telah menjadi tawanan sepanjang ingatannya. Pertama dari ayah dan sekarang dari suaminya. Memang Laila telah dicintai, dimanja, dirayu, dan disayangi. Namun meski demikian ia tetaplah seorang tawanan. Suaminya menuruti permintaannya untuk tidak pernah menyentuh dirinya. Namun lelaki itu tetap memelihara harapan bahwa pada suatu saat nanti ia akan mampu menundukkan perlawanan Laila dan mendapatkan diri istrinya itu melalui kelembutannya, mengurung selamanya dalam benteng cintanya. Maka ia pun menunggu, menjaga dengan penuh kewaspadaan sebuah pintu yang terlarang baginya untuk dimasuki. Dan Laila menunggu juga.
hingga pada suatu malam yang gelap tanpa bulan. Suatu malam yang dirasakan Laila bukan malam biasa. Pengawal di depan tendanya tertidur lelap dan ia dapat melarikan diri. Tapi kemana ia akan pergi? Dengan mengikuti suara hatinya. Laila bergerak menembus kegelapan malam hingga akhirnya ia sampai di ujung hutan pepohonan palem, di mana jalan terbelah dua. Tempat yang sama di mana ia pernah menyerahkan sebuah surat kepada seorang musafir tua untuk disampaikan kepada Majnun. Siapa tahu, bisik suara hatinya. Mungkin doa-doamu akan terjawab dan kau akan memperoleh kabar darinya di sini lagi. Dan memang itulah yang terjadi. Segera setelah Laila sampai di jalan setapak itu, ia melihat sesosok bayangan dalam kegelapan di depannya. Sesosok bayangan yang langkahnya sama seperti dirinya. Nampak bagaikan telah diturunkan ke sana oleh sebuah kekuatan aneh yang berasal dari kedalaman hati. Laila dapat mengetahui hampir seketika bahwa sosok bayangan gelap itu adalah si orang tua. Tapi siapakah dia sebenarnya? Apakah mungkin dia Khirid, utusan Tuhan? Namun Laila tidak peduli. Karena ia telah mengetahui di dalam hatinya bahwa ia akan berjumpa lagi dengan orang tua itu di sini. Identitas orang tua itu yang sebenarnya tidak berarti sedikit pun bagi Laila. Tanpa ragu-ragu, Laila melangkah maju dan berkata, "Berita apa lagi yang kau bawa dari langit, hai orang tua? Apa yang dilakukan kekasih gilaku di luar sana dalam belantara gurunnya? Di sekeliling siapa mimpi-mimpinya berkisar? Dan apa saja yang dikatakannya?" Orang tua itu tidak tampak terkejut ketika bertemu dengan Laila. Dengan perlahan dan sangat lembut, ia menjawab, "Tanpa pancaran cahaya dari kecantikanmu yang bagaikan purnama. Orang yang kau tanyakan adalah bagaikan Yusuf muda di dasar sumur. Jiwanya bagaikan samudra di tengah malam pada musim dingin. Diombang-ambing oleh ribuan badai di bawah langit tak berbulan. Seperti seorang musafir yang kerasukan. Dia mengarungi pegunungan meraung dan berteriak. Hanya ada satu kata di bibirnya, dan itu adalah Laila. Laila adalah satu-satunya yang dia cari. Begitu terlenanya dia oleh pencarian ini hingga ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Dia tidak memiliki tujuan, karena tidak ada lagi tujuan yang tersisa selain Laila. Ketika Laila mendengar itu, matanya dibanjiri oleh luapan air mata. Ia bagaikan sebatang bambu yang menyenandungkan irama sedih cinta yang tak terbalas. Kemudian ia berkata, "Semua adalah salahku. Akulah yang telah memercikan api ke dalam hati kekasihku, lalu membakar seluruh eksistensinya menjadi abu. Betapa aku menginginkan bisa menemuinya dalam masa-masa sulitnya. Namun kami berdua telah menderita dalam cara yang berbeda. Akulah yang terjebak seperti Yusuf di dasar sumur. Majnun merdeka.
bebas untuk menjelajahi pegunungan. Sementara aku menjadi tahanan di lembah. Aku harus berjumpa dengannya. Laila menanggalkan anting-anting dari telinganya, menciuminya dan menyerahkannya kepada orang tua itu, sambil berkata, "Ini untukmu, sebagai imbalan atas kesusahanmu. Sekarang pergilah kepada Majnun dan bawa dia ke sini. Aku hanya ingin melihatnya, memandang wajahnya, berjemur di bawah cahaya wajahnya walaupun hanya sesaat. Dengan cara apa lagi aku dapat mengetahui apa yang telah terjadi padanya? Bagaimana lagi aku dapat mengetahui apakah dia masih setia padaku? Mungkin dia akan melantunkan beberapa syair untukku. Syair-syair yang tidak pernah didengar oleh orang lain sebelumnya. Mungkin jika aku mendengarkan syair-syairnya, sihir dari kata-katanya akan merangkai nada-nada kerinduan jiwaku." Orang tua itu memasukkan perhiasan tersebut ke dalam ikat pinggangnya lalu mengucapkan salam pada Laila. Kemudian ia melesat menembus malam. Harapan dan kecemasan Laila mengikuti dirinya di sampingnya tanpa terlihat. Dari oase ke oase ia berkuda, bertanya dan mencari. Namun tidak ada seorang pun yang dapat menunjukkan kepadanya di mana Majnun berada. Takdirlah yang akan menjadi penuntunnya. Akhirnya ia menemukan Majnun di kaki sebuah gunung, dikelilingi oleh binatang-binatang liar. Segera setelah melihat orang tua itu, Majnun melompat maju ke depan untuk menyambutnya, memerintahkan hewan-hewannya yang menggeram untuk tidak menyerang. Orang tua itu turun dari kudanya, lalu mereka pun berangkulan. Majnun terlihat seolah-olah dunia telah dihadiahkan kepadanya. Begitu senangnya ia melihat tamunya yang sangat dinantinya itu. Si orang tua itu membungkuk seakan-akan telah menghormati seorang sultan. Kemudian ia memohon keberkahan Tuhan atas Majnun mulia lalu berkata, "Kau adalah pangeran cinta, Majnun. Dan semoga kekuasaanmu bertahan terus selama-lamanya seperti usia cinta itu sendiri. Aku telah dikirim ke sini oleh Laila." You are my sunrise, you are the daylight, hide in the shadows of my mind.